Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabih Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah beserta Rasulullah yang pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan kembali, dan juga Allah berikan macam-macam nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sempat. Mudah-mudahan semuanya nikmat-nikmat tersebut ada pada dalam diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan selalu kepada Kanjeng Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam golongannya, dan mudah-mudahan di yaumil kiamat fa insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya muliakan, yang saya hormati guru saya, guru kita bersama Bapak Ustadz As'ad, Fata'anullah bitul di hayati, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah ampuni dosa-dosanya yang kecil, yang besar, yang nampak dan tidak nampak. Dan juga mudah-mudahan apa yang dihajat beliau fa insyaallah Allah kabul semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya tak panjang kalam akan membahas tentang suatu pengertian akhlak dalam Islam, dan bagaimana di sini saya akan membahas tentang akhlakul karimah. Semakin hari sering waktu berjalan, bos, dan sebiaknya zaman, akhlak mulia yang menjadi sambungan rantai terkuat antara guru dan murid, santri dan ustadz, mahasiswa dan dosennya terus terkikis. Dan diakui atau tidak, itu telah dibuktikan fakta. Di bumi pertiwi ini ada juga, walau tak banyak, kasus santri yang berambisi memidanakan guru. Dasarnya, jadi pada dasarnya nih, hanya karena sanksi yang diberikan membuatnya jengkel dan nilai kurang kemanusiawi. Begitu pula mahasiswa, tidak sedikit yang tanpa segan mencelakakan dosennya sebab kebijakan sang dosen yang dianggap tidak menguntungkan dirinya, atau sebaliknya gitu. Dan mereka para dosen yang tanpa hati nurani rela merenggut kehormatan anak didiknya demi menuruti kepuasan syahwat al-fajri, yang tiada habisnya itu. Sungguh miris mendengar berita-berita semacam ini. Masalahnya, kebiadaban di atas tidak sama dengan kebiadaban karena perbuatan kekuasaan atau dendam politik, sebagaimana tragedi pembantaian Khilafah Utsman bin Affan oleh oposisi politik yang tidak puas kepemimpinan beliau, yang akhirnya sang khalifah pun harus menjemput ajalnya dengan 2 tombak menancap di tubuhnya. Demikian halnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalamallahu wajhah, yang dengan terpaksa harus merasakan hangatnya darah di balik embun subuh yang dingin, sebab dihantam seorang penghafal Al-Quran yang malamnya selalu jaga dan siangnya puasa. Dialah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Bedanya, tragedi pelakuan biadab terhadap 2 sahabat sendiri itu mengandung faktor eksternal atau yang dibahasa Arabkan ad-da'iyah al-kharijah, yaitu kecamuk dorongan politik. Kendati pun juga kita tidak
bermaksud menyambut kebiasaan itu sebagai hal boleh dan wajar. Sementara yang kita saksikan akhir ini bisa saja lebih parah karena murni merupakan cacat moral dalam tubuh pendidikan itu sendiri, termasuk pendidikan keluarga yang turunkan dari bapak atau ibunya. Jadi tampak sekali bahwa pendidikan di zaman kita ini penuh dengan warna amoral. Sementara kalau boleh mengajak, mari kita simak kisah dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik ibn Anas yang menjalin hubungan guru murid dengan berbagai hiasan akhlak mulia. Nah, di sini juga tercatat dalam sejarah jauh sebelum Muhammad ibn Idris menyerap seluruh pemikiran Al-Arra'i yang dengan berguru kepada Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani dari Imam Abu Hanifah. Terlebih dahulu beliau belajar kepada seorang imam besar di Madinah saat usianya Asy-Syafi'i genap 10 tahun. Dialah Malik ibn Anas bin Malik yang menggawangi bidang hadis, dan Asy-Syafi'i berhasil menguasai mazhab ahli hadis dari gurunya itu. Singkat cerita, berkat kecerdasan dan tekad kuat Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, bahkan di usianya yang masuk 15 tahun, beliau berhasil meraih prestasi terbaik dengan diberikannya legalitas berfatwa oleh salah seorang gurunya yang bernama Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Sejak itu hari-harinya penuh diwarnai oleh suasana belajar dan mengajar. Nah, suatu ketika Imam Malik ibn Anas dihantui rasa penasaran yang dalam. Dia ingin tahu bagaimana muridnya kala memberi fatwa di usia yang semuda itu. Akhirnya secara diam-diam berangkatlah Imam Malik menuju masjid, tempat di mana muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i memberi pengajian kepada masyarakat tanpa diketahui siapapun. Beliau duduk di balik tiang masjid, menyimak apa yang disampaikan muridnya. Setelah menyimak berbagai penyampaian, beliau pun terkesan dan bangga dengan muridnya ini. Tidak salah lagi Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji memberikan legalitas berfatwa kepada pemuda kelahiran Gaza, Palestina itu. Nah, Malik mengekspresikan rasa bangganya itu dengan mengukir pujian yang indah dan tiang masjid yang tepat di depannya. Dengan hayatan mendalami ia menuliskan kalimat berikut, yang artinya siapa saja yang mendambakan ilmu yang bagus dan indah, maka haruslah mergupnya dari Muhammad bin Idris, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Dan juga ketika Imam Syafi'i membaca tulisan itu, ia pun berucap atau membalasnya, saya bersaksi dengan nama Allah, ini pasti kalam guruku Imam Malik. Demi membalas pujian itu dengan penuh rahmat, Imam Syafi'i menuliskan pujiannya di tepat di bawah tulisan gurunya. Ia memuji, bagaimana mungkin tidak jadi demikian hebatnya? Dia kan murid engkau, wahai guruku Malik. Dari kisah mulia di atas tampak jelas bagaimana hubungan guru dan murid dirajut sebagai indah dan rapi oleh Imam mazhab tersebut. Ya, adapun sebagai cahaya hikmah yang dapat kita kantongi dari cerita ini, yaitu bahwa murid sejati tak akan pernah merasa lebih hebat dari gurunya. Walau kemampuan telah jauh melampaui sang guru, layaknya Imam Syafi'i yang menyadarkan kesuksesannya kala itu seolah bersumber dari jasa Al-Imam Malik sepenuhnya. Nah, mungkin itu dari pengertian akhlak, dan juga di sini kita bahas tentang
sumber ajaran Islam menurut Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama ya. Nah di sini juga ya di sini juga kita juga harus tahu nih sumber ajaran Islam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad ulama gitu. Nggak main sembarangan aja kita tahu-tahu aja gitu. Satu, sumber ajaran Islam menurut Al-Quran. Secara harfiah Al-Quran artinya bacaan, qira'a yaqra'u, ya kan? Qira'a yaqra'u, Quran, Quranan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat 75, sesungguhnya atas tanggungan kalimah mengagumpulkannya dan membacanya, jika kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran adalah kesimpulan atau kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid dan iman, peribadahan, syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Ya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi Maulana Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini juga ada ayat yang menjelaskan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Ya, selain Allah nih. Akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan alam semesta. Tuh, Quran ayat 10. Dan apabila yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benarkan kitab sebelumnya. Quran ayat 35. Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan kodifikasi atau pembukuan yang dilakukan para sahabat. Pertama kali dilakukan oleh sahabat yaitu Zaid ibn Thabit pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang diketahui Zaid. Karenanya mushaf Al-Quran sekarang disebut pula mushaf Utsmani. Nah, ini yang kedua. Yang kedua juga sumber ajaran Islam, hadis atau as-sunnah. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara perselisihan. Lalu mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan kepada menerima sepenuh hati, ya kan? Dan mereka sepenuh hati. Quran ayat 4 tuh. Dan apabila, nah di sini juga ada nih hadisnya nih. Dari hadis riwayat Hakim dan Daruqutni, telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang selama kalian pegang teguh, dengan keduanya kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku. Tuh. Dan juga dari hadis riwayat Abu Daud, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Sini juga ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau melarang para sahabatnya menuliskan apa yang dikatakannya
Kebijakan itu dilakukan agar ucapannya tidak bercampur baur dengan wahyu atau Al-Quran. Karenanya seluruh hadis waktu itu hanya berada dalam ingatan atau hafalan para sahabat. Kodifikasi hadis dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, lalu disempurnakan sistematikanya pada masa Khalifah Al-Mansur. Para ulama waktu itu mulai menyusun kitab hadis, diantaranya Imam Malik di Madinah dengan kitabnya Al-Mutawatta. Imam Abu Hanifah menulis Al-Faqih, serta Imam Syafi'i menulis Ikhtilaful Hadis, Al-Um dan As-Sunnah. Ya. Nah, sumber ajaran Islam itu jihad. Secara bahasa, ijtihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama atau ulama untuk mencapai suatu putusan, simpulan hukum syara', syariat Islam. Syara' itu syariat Islam mengenai kasus penyelesaian belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ijtihad juga berarti pendapat atau tafsiran. Adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana memutuskan perkara dua orang kepada Anda tuh? Hamba akan memutuskan menurut kitabullah. Dan jika di dalam kitabullah Anda tidak menentukan mengenai soal itu, nah, jika begitu hamba akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ijtihad adalah sarana ilmiah untuk menetapkan hukum sebuah perkara yang tidak secara tegas ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya semua umat Islam berhak melakukan ijtihad sepanjang ia menguasai Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, sejarah Islam juga berakhlak baik dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lazimnya mujtahid adalah para ulama yang integritas keilmuannya dan akhlaknya diakui umat Islam, hasil ijtihad ulama. Demikian ulasan singkat tentang sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis serta ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, dan juga di sini juga bagaimana sih caranya kita mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, di sini juga saya tegaskan juga Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan berarti Islam itu kalau diganggu orang bilang wah teroris, wah enggak toleransi. Lah bukan. Nabi itu rahmatan lil alamin. Untuk apa? Yang menghina dirinya Nabi maafin. Yang timpukin Nabi pakai kotoran onta, yang malaikat pengen langsung angkat tuh gunung, iya kan? Tapi apa kata Nabi? Kalau emang dia kagak pada ngerti dibilangin, bakalan aku tunggu tuh anak cucunya malaikat. Tuh, itu untuk pribadinya Nabi. Tapi kalau soal tauhid, soal akhlak, soal Allah, kalau sudah dipermainkan, mata Nabi memerah. Dan disitulah perang. Tuh. Jadi jangan macam-macam tentang kita Islam rahmatan lil alamin. Terus saya kayak gitu, ada yang gerak sedikit dibilang wah nggak rahmatan lil alamin. Nah, itu salah itu. Ya, rahmatan lil alamin itu buat diri Nabi sendiri, yang ketika Nabi diejek, ketika Nabi dicela, ketika Nabi ditimpuki, Nabi masih bisa dimaafin. Tapi kalau urusan tauhid,
dilecehkan, agama dinistakan. Nabi bilang syahid, tuh langsung Nabi bilang perang. Nah, kita harus yakin bahwa umat Islam bisa unggul, bisa mulia, dan bisa menang ketika umat Islam benar-benar berpijak dan mengindahkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak akan unggul ketika mereka lebih mengedepankan dorongan nafsu dan amarah. Iya benar juga sih. Umat Islam tidak akan menang ketika mereka lebih membanggakan diri karena jumlah atau senjata. Demikian ungkapan dari oleh Abu Salam pada khutbah Idul Fitri. Iya, pada khutbah Idul Fitri tahun lalu. Nah, di sini juga banyak ketika berdakwah dengan cara yang kurang bersahabat, karena pikiran kita masih diliputi kebencian dan rasa kurang senang kepada orang yang didakwahi, sehingga kita muncul sikap atau kata yang dapat meretetkan persatuan dan persaudaraan. Maka ketika kita sedang membela Islam, mengganggukan Al-Quran, tidak, sama sekali tidak. Ketika itu kita sedang melampiaskan amarah dan merusak prinsip persatuan Islam. Dan tambahannya itu tuh kata dia tuh ya. Tapi kalau menurut saya, Islam itu ya rahmatan lil alamin, tapi bukan untuk apa namanya, kalau kita lagi dapat ada yang lembut, ada yang keras. Nah, di situ juga kita harus bisa menghormati mana yang lembut, mana yang keras. Jangan pilih-pilihan gitu. Nah, prinsip dasar hukum ya adalah Islam berperspektif Al-Quran tuh. Nah, juga prinsip Islam juga nih dalam berpolitik. Biasanya kan banyak banyak banget yang masih kurang paham ya kan. Apa sih Islam harus ada di dalamnya begitu ya kan. Nah, Islam sendiri di dalam politik itu tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Islam itu ada di dalam politik untuk apa? Untuk membenarkan yang belok-belok loh. Itu fungsinya Islam. Makanya Islam juga perlu berpolitik agar apa? Agar tidak salah memilih pemimpin, agar tidak salah memilih keputusan. Makanya ada ijtihad ulama. Nah, pentingnya ijtihad ulama itu ya salah satunya untuk apa? Biar politik ini tidak ada kaum hitam kayak gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang berkenan di hati saudara-saudara semua. Akhirul kalam, saya hanya manusia biasa yang masih belajar. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan dan kurang masuk juga. Ya, saya hanya mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan, panjang umur selalu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini Allah selalu kabul. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.